yaitu materi metodologi penelitian, yaitu bagian bab 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian, deskripsi data, hasil penelitian, dan cara menyusunnya dengan contoh, penelitian eksperimen, deskriptif, relasi PTK, kepustakaan, dan penelitian Max. Itu yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih definisi data deskripsi. Yaitu mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang berguna untuk memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dipengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil peneliti yang dilakukan. Itu yang kedua, penelitian eksperimen. Cara penyusunannya dengan contoh. Yang pertama, hasil dan pembahasan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, hasil pengukuran menunjukkan bahwa ada gerakan magnet rendam. Kedua, hasil pengukuran koefisien redaman magnetik magnet dan neodymium yang bergerak di diameter dalam pipa aluminium dengan metode analisis menggunakan motion detector dan metode analisis video. Ketiga, pengukuran koefisien redaman magnetik magnet neodymium yang bergerak di diameter dalam pipa kuningan dengan metode analisis menggunakan motion detector dan metode analisis video. Yang keempat, hasil pengukuran perbandingan nilai koefisien redaman magnetik magnet neodymium yang bergerak di dalam pipa aluminium dengan metode analisis menggunakan motion detector dengan metode analisis video. Hasil penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan membandingkan nilai koefisien redaman magnetik magnet neodymium yang bergerak di dalam pipa aluminium dan pipa kuningan. Pada penelitian ini, pengukuran nilai koefisien redaman magnetik magnet neodymium yang bergerak dalam pipa aluminium dan pipa kuningan dilakukan dengan 3 prosedur penghambatan data dalam penelitian. Yang pertama, eksperimen gerak magnet neodymium di dalam pipa aluminium dengan metode analisis menggunakan sensor gerak. Kedua, eksperimen gerak magnet neodymium di dalam pipa kuningan dengan metode analisis menggunakan sensor gerak. Ketiga, eksperimen gerak magnet di ruang bebas. Penelitian pustaka. Hasil penelitian kajian pustaka ini diperoleh dengan mengumpulkan data dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada pembelajaran IPA. Model pembelajaran problem based learning mengajak siswa secara langsung atau terlibat dalam proses pembelajaran. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan di mana peneliti tidak terjun langsung ke lapangan, dalam hal ini di sekolah, untuk memperoleh sumber data hendak dikaji, tetapi melakukan penelitian dengan cara mengkaji penelitian. Itu selanjutnya penelitian korelasi. Hasil penelitian korelasi ini, yang pertama, deskripsi data. Peneliti dilaksanakan di SD Negeri 57 Bengkulu Selatan. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu siswa putra kelas 5 yang terdiri dari 50 orang. 2. Distribusi normalitas data. Sebelum dilakukan analisis data secara korelasi, data terlebih dahulu diuji normalitas. Yang ketiga, homogenitas. Varians. Homogenitas varian dapat digunakan untuk melihat bagaimana sebaran data atau keseragaman suatu data. Varians digunakan sebagai salah satu deskripsi untuk distribusi data dan menggambarkan seberapa jauh suatu nilai terletak dari posisi rata-rata. Hasil analisis korelasi ini yaitu dikategorikan penilaian data oleh dengan menggunakan program komputer untuk menentukan koefisien korelasi, sehingga dapat dijelaskan bagaimana hubungan antara daya tahan otot tungkai kaki yang diwakili dengan tes naik turun tangga dengan kemampuan lompat jauh. Pembahasannya yaitu dari penelitian korelasi. Yang B-nya, pengujian hipotesis dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka pengujian hipotesis pada penelitian ini yaitu HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya yaitu adalah penelitian PTK.
Hasil penelitian ini penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas 5 SD Negeri 1 Karang Talun Kadung Kecamatan Purwodadi. Pada ini tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus untuk menentukan bagaimana cara meningkatkan keaktifan melalui pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran IPA bagi siswa kelas 5 SD Negeri 1 Karang Taruna. Deskripsi tahap awal. Deskripsi hasil penelitian yaitu ada 2 siklus. Siklus 1 perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Sedangkan siklus 2 perencanaan juga, pelaksanaan, pertemuan 1 yaitu membahas tentang kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pertemuan 2 sama juga kegiatan awal, kegiatan inti, observasi, dan refleksi. Pembahasan hasil penelitiannya yaitu penelitian ini tindakan kelas yang dilakukan melalui 2 siklus, yaitu dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan pendekatan keterampilan proses dapat meningkat keaktifan IPA pada siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Karung Taruna, Kecamatan Provinsi Banyumas. Adapun meningkatkan skor keaktifan siswa berdasarkan hasil observasi awal. Kedua, menjelaskan hasil penelitian untuk setiap tahap model penelitian R&D. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih definisi penelitian pengembangan ini. Penelitian dengan memberikan perlakuan diawali dengan adanya kebutuhan atau permasalahan yang membutuhkan pemecahan berdasarkan pada kerangka teori tertentu. Selanjutnya, model penelitian dan pengembangan. Yaitu yang pertama, model Sugiono. Yaitu model ini yang pertama, potensi dan masalah, itu segala sesuatu yang bila didaya gunakan memiliki nilai tambah. Kedua, pengumpulan data, menemukan konsep-konsep atau landasan-landasan teori. Ketiga, desain produk, yaitu menghasilkan sistem kerja baru, harus dibuat rancangan kerja baru berdasarkan penelitian terhadap sistem kerja sama. Validasi desain, menilai apakah rancangan produk dalam hal ini sistem kerja baik secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Selanjutnya, revisi desain, diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Uji coba produk, itu dengan melakukan eksperimen atau kita langsung aja turun ke lapangan. Revisi produk, pengujian produk pada sampel terbatas. Revisi uji coba pemakaian, diterangkan dalam kondisi buatan dalam mungkin yang luas. Revisi produk, yaitu perbaikan kondisi nyata. Produksi masalah, contohnya itu pembuatan mesin. Model Bohr and Goal, itu yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, penelitian skala kecil dan standar, laporan yang dibutuhkan. Planning, itu perencanaan, kemampuan yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian, rumusan tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian. Selanjutnya, pengembangan draw produk awal, yaitu penentuan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan selama proses penelitian. Selanjutnya, uji coba lapangan awal, melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk yang bersifat terbatas, baik substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat. Revisi hasil coba, penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah dilakukan uji coba lapangan secara terbatas. Itu uji lapangan produk utama. Uji produk secara lebih meliputi uji efektivitas desain produk, uji efektivitas desain. Selanjutnya, revisi produk, yaitu penyempurnaan produk atas hasil uji lapangan berdasarkan masukan hasil uji lapangan utama. Uji coba lapangan skala luas atau uji kelayakan. Revisi produk final, itu penyempurnaan produk yang sedang dikembangkan, yaitu produk yang kita kembangkan lalu kita menyempurnakan. Yaitu diseminasi dan implementasi, melaporkan produk pada forum-forum profesional dalam jurnal dan diimplementasikan produk pada praktik pendidikan. Yang ketiga, model 5 tahap. Yang bertahap 1, tahap penelitian pendahuluan, yaitu menggali masalah, pembatasan masalah, merumuskan masalah menjadi fokus penelitian. Keempat, mencari penyebab masalah, melakukan analisis hubungan antara penyebab masalah.
tahap-tahap pengembangan model, melakukan pengajian teori-teori terbaru dan relevan untuk memecahkan masalah dengan membuat produk baru. Tahapan validasi yaitu melalui expert judgment bisa dengan mengadakan focus group discussion. Tahap uji efektivitas pertama, uji coba kelompok terbatas. Kedua, uji coba kelompok lebih luas. Terakhir, tahap diseminasi. Hasil penelitian akan memperkuat asumsi-asumsi yang telah ada sebelumnya dengan analisis ilmiah. Jenis model penelitian ada 4. Yang pertama, kognitif model. Model konseptual sebagai dasar penalaran dan persepsi belajar. Induktif, pembuatan keputusan perencanaan. Normatif model, menggambarkan fungsi spesifik yang diinginkan. Deskriptif model, mendeskripsikan suatu proses baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Functional model, menggambarkan hubungan fungsional antara variabel secara kuantitatif maupun kualitatif. Bagian ketiga yaitu memperjelaskan analisis data hasil penelitian pada penelitian eksperimen, petika, deskriptif, make, korelasi, dan contohnya. Baiklah, untuk pertama, definisi penelitian eksperimen. Sengaja memberikan perlakuan kepada responden, selanjutnya mengamati dan mencatat reaksi subjek dan kemudian terlihat hubungan antara perlakuan yang diberikan dan reaksi perilaku sama dengan variabel tergantung yang muncul dari subjek. Selanjutnya, analisis data eksperimen, yaitu tergantung pada beberapa jumlah variabel yang diteliti. Sebagai contohnya, melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal pada anak-anak. Yaitu yang pertama, judul pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan. Tahap penelitian yang pertama, menentukan subjek penelitian yang akan dijadikan sebagai kelompok eksperimen atau kelompok yang akan didengarkan musik selama pelajaran. Menentukan subjek penelitian yang akan dijadikan sebagai kelompok kontrol. Menentukan termin atau perlakuan yang akan diberikan. Menentukan beberapa lama eksperimen akan dilakukan. Selanjutnya, analisis data. Klik file, terus new, terus data. Klik variable view kanan, lalu isikan nama variabel. Kolom tipe, klik numerik karena perhitungannya berupa angka. Kolom width, isikan 8, desimal isikan 2. Klik data view kanan bawah, akan terlihat dua kolom, yaitu kolom kontrol dan kolom eksperimen. Isikan tersebut di atas. Klik file, terus save untuk penyimpanan data. Selanjutnya klik analyze, complement, terus pilot sample test. Klik kedua variabel kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dan pindah ke kotak graphing variabel. Klik continue, setelah itu klik OK. Klik file, selanjutnya save untuk menyimpan hasilnya. Analisis data hasil penelitian PTK. Teknik analisa data. Yang pertama, mengidentifikasikan tema, membuat kode survei, mengajukan pertanyaan kunci. Ketiga, menetapkan secara visual, analisis faktor, menyajikan hasil temuan, mengemukakan apa yang belum ditemukan. Contohnya, penerapan pendekatan kreatif problem solving dengan menggunakan lembar kerja untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, analisis data pada penelitian make, yaitu metode ini terfokus pada pengumpulan data, analisis data kuantitatif dan kualitatif yang dipadukan. Oleh karena itu, penelitian campuran terdiri dari penggabungan, perpaduan hubungan dan kelekatan dari keduanya. Contohnya aja, perbedaan keefektivitas antara Alderian Group Play, Counseling, dan layanan bimbingan klasikal dalam meningkatkan daya tarik interprofesional. Yang terakhir yaitu analisis data penelitian deskriptif.
yaitu membuat gambaran dari kumpulan data tanpa melakukan generalisasi hasil riset. Bentuk data bisa disajikan menggunakan grafik, tabel, diagram batang, dan semacamnya. Langkah analisis deskriptif: 1. Persiapkan data yang akan digunakan. 2. Buka aplikasi SPSS. 3. Setelah lembar kerja SPS terbuka, buatlah nama variabel serta tipe data dari data yang akan digunakan dengan cara klik pada variabel view. Setelah itu, dilakukan entry data pada masing-masing variabel yang telah dibuat dengan klik data view, kemudian entry data. Lakukan analisis deskriptif dengan cara klik pada menu Analyze Descriptive Statistik. Pindahkan variabel biaya promosi dan volume penjualan dengan blok kedua variabel terlebih dahulu, kemudian klik tanda dan centang display. Selanjutnya, untuk menampilkan representasi grafik, klik chart histogram, terus centang show normal, top on histogram, terus continue, lalu klik OK. Nanti akan tampilkan hasil outputnya. 4. Menguraikan pembahasan penelitian. Definisi pembahasan penelitian yaitu bahasan terhadap temuan yang diperoleh. Penulis harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Jawaban pertanyaan peneliti bagian ini menyajikan 3 hal, yakni kerangka berpikir, sistematik, penulisan, dan pembahasan penelitian. Kedua, aspek-aspek penyusunan pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, aspek kajian teoritis, hipotesis penelitian tidak terbukti. Kedua, aspek kajian empiris, yaitu pembahasan hasil penelitian perlu dilakukan dengan cara merujuk pada kajian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. 3. Aspek implikasi hasil, baik yang mampu membuktikan hipotesis maupun yang tidak, pada dasarnya mempunyai implikasi bagi objek penelitian. Penyajian hasil dan pembahasan kuantitatif, membuat ringkasan mengenai data dan saling menghubungkan data antara yang satu dengan yang lainnya. Penyajian hasil pembahasan kualitatif. 1. Berwujud kata-kata naskah dan rangka. 2. Terkumpul melalui angka aneka metode seperti observasi, wawancara, pengajian terhadap dokumen, dan lainnya. Yang ketiga, perlu diolah terlebih dahulu sebelum siap untuk dipakai. Contohnya yaitu hasil penelitian. Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian studi lapangan yang dimulai dari statistik deskriptif yang berhubungan dengan data penelitian, normalitas dari asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan terhadap uji hipotesis yang diuji secara statistik dengan menggunakan program pengolahan data SPSS versi 16. Deskriptif data. Penelitian data dalam penelitian ini berasal dari data primer berupa kuesioner yang diajukan kepada karyawan yang membantu bagian akuntansi pada perusahaan pembayaran di kota Bengkulu. Penelitian R&D, yaitu memfokuskan penelitian merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi ketimbangan konstruksi kecerdasan intelektual. Untuk mendapatkan faktor-faktor tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada perwakilan mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 sebanyak 5 orang. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian mixed method sebagai yang telah dibahas di bab metodologi penelitian. Yaitu contoh penelitian mixnya yaitu data aktivitas belajar siswa siklus 1 dan 2. Berdasarkan identifikasi aktivitas belajar peserta didik, dapat dikemukakan bahwa metode STAN dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan pada siklus 1 dan 2. Perbandingan rata-rata presentasi keaktifan merespon pertanyaan guru antara siklus 1 dan siklus 2 yaitu 58% dan 80% dengan keterangan baik. Analisis data hasil belajar siswa siklus 1 dan 2 berdasarkan hasil penelitian diperoleh skor hasil belajar pembelajaran tema 6 subtema 1 dengan menggunakan metode STAN pada siklus 1.
Menguraikan keterbatasan penelitian. Definisi keterbatasan penelitian yaitu memaparkan variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian, tapi karena kesulitan metodologis sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendalikan peneliti. Keterbatasan penelitian yaitu waktu yang tersedia untuk menyelesaikan peneliti ini relatif pendek, padahal kebutuhan sampel sangat besar. Dana yang disediakan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini sangat terbatas. Keterbatasan dari kedua aspek tersebut mempengaruhi banyaknya dukungan petugas lapangan yang melakukan wawancara. Soal biaya kegiatan penelitian sangat mahal. Keterbatasan penelitian kuantitatif yaitu lama dalam proses perencanaan penelitian, sulit memperdalam data. Contohnya keterbatasan dalam efek PTK yaitu kesungguhan belajar siswa saat penelitian dilakukan merupakan hal-hal yang berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Kesungguhan observasi dalam mengamati proses belajar siswa saat peneliti dilakukan berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Keterbatasan penelitian PTK satu, validitasnya yang masih rendah disangsikan. 2. Tidak mungkin melakukan generalisasi karena sampel sangat terbatas. Keterbatasan penelitian kuantitatif yang pertama, kualitas penelitian tergantung pada pengalaman penelitian sebagai instrumen penelitian, perubahan perilaku informasi, subjektivitas tinggi, tidak adanya prosedur standar, waktu pengumpulan data yang lama, interpretasi yang berbeda antar peneliti.